Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Melvina Lutfia Safitri, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi konselor pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Minan Chusni, SPDSI, MPDSI. Materi ini penting karena seorang konselor tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan membantu konseli dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga harus berpegang pada etika profesi agar pelayanan yang diberikan tetap profesional dan dapat dipercaya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pengertian etika profesi, kode etik konselor, dan beberapa contoh pelanggaran etika yang perlu dihindari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks konseling, etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi konselor yang memberikan layanan kepada konseli. Etika profesi sangat penting karena hubungan antara konselor dan konseli dibangun atas dasar kepercayaan. Konseli seringkali menceritakan masalah pribadi, pengalaman hidup, bahkan hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu menjaga kepercayaan tersebut melalui sikap dan tindakan yang sesuai dengan kode etik profesinya. Selain itu, etika profesi juga membantu konselor dalam mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi yang kompleks selama proses konseling berlangsung. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kode etik konselor. Kode etik konselor adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku profesional konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi hak konseli sekaligus menjaga kualitas layanan konseling. Ada beberapa prinsip penting dalam kode etik konselor. Prinsip pertama adalah menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan konseling. Informasi yang disampaikan oleh konseli selama proses konseling tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin dari konseli yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila seorang siswa menceritakan masalah keluarga kepada konselor sekolah, maka konselor tidak boleh membicarakan masalah tersebut kepada guru, teman, atau pihak yang tidak berkepentingan. Dengan menjaga kerahasiaan, konseli akan merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan perasaan maupun masalah yang sedang dihadapi. Sebaliknya, apabila kerahasiaan dilanggar, kepercayaan konseli dapat hilang dan proses konseling menjadi tidak efektif. Prinsip kedua adalah menghormati konseli. Seorang konselor harus menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, gender, kondisi ekonomi, maupun pandangan hidup yang dimiliki konseli. Dalam praktiknya, konselor tidak boleh menghakimi, merendahkan, atau memaksakan pendapat pribadi kepada konseli. Tugas konselor adalah membantu konseli dalam memahami dirinya dan menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan memutuskan jalan hidup konseli. Sikap menghormati ini akan menciptakan hubungan yang positif sehingga konseli merasa diterima dan dihargai sebagai individu yang unik. Lalu prinsip ketiga adalah profesionalitas. Profesionalitas berarti konselor harus bekerja sesuai dengan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Konselor juga perlu terus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Selain itu, profesionalitas juga mencakup sikap tanggung jawab, objektif, jujur, dan menjaga batasan profesional dalam hubungan dengan konseli.
Nah, sebagai contohnya itu, seorang konselor tidak boleh memberikan layanan di luar bidang keahliannya tanpa dukungan kompetensi yang memadai. Jika diperlukan, konselor juga dapat melakukan rujukan kepada tenaga profesional lain yang lebih kompeten. Dengan menerapkan profesionalitas, kualitas layanan konseling dapat terjaga dan kebutuhan konseli dapat ditangani secara tepat. Lalu selanjutnya itu ada pelanggaran etika. Setelah memahami kode etik konselor, penting juga untuk mengetahui beberapa bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam praktik konseling. Yang pertama itu membocorkan rahasia konseling. Pelanggaran pertama adalah membocorkan rahasia konseling seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban utama seorang konselor. Ketika seorang konselor menyebarkan informasi pribadi konseli kepada pihak yang tidak berwenang, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran etika yang serius. Akibatnya, konseli dapat mengalami kerugian secara psikologis, kehilangan rasa percaya, bahkan enggan mencari bantuan profesional di masa depan. Oleh karena itu, konselor harus sangat berhati-hati dalam mengelola informasi yang diperoleh selama proses konseling. Lalu pelanggaran yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Hubungan antara konselor dan konseli memiliki posisi yang tidak seimbang karena konselor memiliki pengetahuan dan kewenangan profesional yang lebih besar. Karena itu, konselor tidak boleh memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Contoh penyalahgunaan wewenang antara lain memanipulasi konseli, memanfaatkan konseli untuk keuntungan pribadi, atau memberikan tekanan agar konseli mengikuti keinginan konselor. Nah, tindakan seperti ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat merugikan konseli dan merusak citra profesi konselor secara keseluruhan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan pedoman yang mengarahkan perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan profesional. Kode etik konselor mencakup beberapa prinsip penting, yaitu menjaga kerahasiaan, menghormati konseli, dan menjunjung tinggi profesionalitas. Di sisi lain, tindakan seperti membocorkan rahasia konseli dan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran etika yang harus dihindari. Dengan memahami dan menerapkan kode etik secara konsisten, seorang konselor dapat memberikan layanan yang berkualitas, menjaga kepercayaan konseli, serta meningkatkan martabat profesi konseling. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.